saya keluar dari tol itu kan jalannya masih tetap sama, itu pintu kaca yang sebelah kiri gitu kan, itu ada yang ngetok, kayak diketok orang ngetok pintu lah gitu kan. Tuh bisa. Ternyata di sebelah kiri itu sudah ada yang duduk, cewek pakai baju merah yang saya lihat pada saat itu. Tapi untuk mukanya nggak kelihatan karena ketutupan sama rambutnya dia. Terus selang itu saya turun, coba saya turun ngecek, begitu saya nginjek ke bawah gitu kan, itu di bawah itu tumpukan batu. Terus saya turun ngambil handphone, nyalain tuh lampu flashnya. Sebelah kanan itu sudah tebing, depan itu jurang, kiri jurang. Nah pas orangnya nyari lagi ke posisi itu, yang mereka lihat gitu kan, mobil saya itu kondisinya terbalik, bannya di atas, ya pokoknya kondisi mobil terbalik gitu kan. Akhirnya dari pihaknya polsek telepon saya lagi gitu kan. Om Mamat Season 5 live dari Surabaya. Urip iku urup. Urip iku urup. Hidup itu nyala. Merupakan satu dari sekian banyak filosofi Jawa yang membimbing kita jadi lebih baik. Kita dilahirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena kita hidup di dunia hanyalah sebuah ujian untuk kehidupan lebih baik di kehidupan berikutnya yang kekal dan abadi. Bisakah seseorang tersesat dimensi lain? Nah, mungkin sekarang kita masih belum dapat jawaban ya. Sebetulnya ada nggak sih perbedaan ruang dan waktu? Tapi siapa tahu ya, 100 tahun ke depan itu sudah bisa dijelaskan secara ilmiah. Hari ini, gue kedatangan seorang narasumber dari Kediri sempat viral, tersesat di hutan Pacet, Mojokerto. Halo Mas Hadi. Halo. Makasih nih dari Kediri langsung ya. Dari Kediri tadi langsung ke sini. Saat itu viral dan katanya nyaris masuk jurang. Iya itu bang. Jadi posisi mobilnya tuh gimana? Posisi mobilnya itu kira-kira ya udah di tepinya jurang. Di tepi jurang sebelah kanan tebing, geser dikit aja. Saat itu evakuasi katanya ada polisi, relawan, banyak banget lah gitu. Iya bener bang, karena posisinya itu mobil kalau misalnya dimundurin juga nggak bisa karena nyangkut di batu-batu tebing gitu kan. Akhirnya harus diangkat rame-rame. Jadi kalau misalnya sadar pun nggak masuk akal untuk bisa lewat ke sana. Nggak bakalan bisa lewat situ mobil. Saat itu ngeliat sosok apa? Katanya sempat lihat sosok. Nah pada saat itu yang dilihat ada sosok perempuan yang ngetok kaca mobil saya nih bang. Selang lama dia ngetok, itu jalannya masih biasa bang. Jalanan masih biasa, itu suasananya tuh kayak jalan berkabut, kanan kiri pohon gitu. Kayak jalan tol pada umumnya lah bang. Oke, ditahan dulu kalau gitu ceritanya. Gimana kisahnya Mas Adi yang ketika tersesat sebetulnya nyaris saja merenggut nyawanya. Dan buat kalian yang pengen ngirim cerita bisa lewat WA, IG, atau email. Langsung kita mulai, berikut adalah ceritanya. Ya Mas Adi boleh diceritain awal mulanya kayak gimana Mas? Nah boleh Mas, kebetulan saya Adi dan bekerja di salah satu perusahaan insurance itu. Nah pada saat itu kejadiannya di bulan November tahun 2020. Nah pada saat ada acara tahunan dari kantor, itu saya harus ke Malang. Berangkat ke Malang itu sekitar jam 11 dan sampai di Malang itu sekitar jam 12.30 siang. Nah selesai sampai jam setengah 1 siang, itu jam 1 itu mulai rapatnya sampai sekitar jam 5-an baru selesai, jam 5 sore. Nah setelah selesai acara itu sekitar jam 5, nah kan kebetulan mau pulang ke Surabaya lagi nih. Nah dari Surabaya ke Malang mau balik ke Surabaya lagi, mepet waktu maghrib. Jadi sholat maghrib dulu. Nah setelah selesai sholat maghrib, makan dulu sebentar.
barulah pulang. Nah saya itu buka map buka untuk nyari gerbang tol yang terdekat dari Malang pada saat itu. Nah pada saat saya map itu kan sambil di jalan saya pakai handsfree, cuma dengerin suaranya aja diarahin kemana gitu. Sendiri nih? Ini sendiri kejadiannya. Nah nyetir sendiri, memang kemana-mana sudah biasa sendiri sih. Kalau misalnya untuk Surabaya Malang juga ya sudah biasa lah sendiri gitu. Nah setelah masuk tol itu ya seperti biasa ngetap tol gitu kan. Nah masuklah itu ke pintu tol daerah Sawo Jajar. Nah itu saya masuk tol situ gitu. Nah setelah jalan sekitar 20 menitan itu nggak tahu kenapa kan biasanya lurus harusnya kalau mau ke Surabaya itu. Nah saya disuruh belok keluar tol. Itu anehnya saya disuruh keluar tol Pandaan. Harusnya itu saya lurus. Nah karena ini masih nyumpel di kuping, handsfree-nya ngikutin lah gitu kan. Mungkin dikira oh macet kali depan ya? Ya mungkin itulah gitu kan ya. Nah saya keluar tol. Tapi begitu saya keluar tol, jalannya masih sama seperti jalan tol. Ya jalannya lurus gitu kan. Nah kanan kiri itu kayak ada kabut-kabut gitulah. Karena posisinya udah sekitar jam 7:30 malam gitu. Nah selesai dari itu, keluar dari pintu tadi jalannya masih tetap sama. Ya kayak di tol. Tapi yang pertama kali buat saya heran tuh kenapa nggak ada papasan sama mobil lain. Itu jalanan benar-benar sepi dan cuma saya yang lewat. Posisi jam berapa? Itu sekitar jam 7:30 atau jam 8-an malam gitu. Oke. Nah itu nggak ada yang lewat kan, cuma saya sendiri. Ya lari di tol tetap sama 80-90 gitu jalannya, kecepatannya. Karena posisi sendiri dan jalanan sepi kan gitu. Nah selesai nggak lama saya keluar dari tol itu kan jalannya masih tetap sama. Itu pintu kaca yang sebelah kiri gitu kan, itu ada yang ngetok. Ada sekitar 2 kali ya, kayak diketok orang ngetok pintu lah gitu. Tuh bisa. Udah setelah itu langsung merinding, ini muka panas kayak berasa tebel gitu kan. Ternyata di sebelah kiri tuh sudah ada yang duduk, cewek pakai baju merah yang saya lihat pada saat itu. Tapi untuk mukanya nggak kelihatan karena ketutupan sama rambutnya dia. Nah setelah saya ngelihat itu kan ya campur aduk nih bang, takut, pengen nangis sebenarnya itu, cuman karena lagi di jalan gitu kan ya. Terus posisi saya nyetir itu saya ubah, jadi duduk saya itu jadi lebih maju, muka itu hampir ke kaca biar nggak bisa ngelihat yang sebelah kiri saya. Enggak, mobil lagi jalan tuh diketok tuh gimana ceritanya ya? Itu saya juga nggak tahu. Padahal itu kondisi perasaan saya pada saatnya itu di jalan tol gitu kan. Dan lari 80-90 itu kan nggak mungkin kalau misal ada yang ngetok gitu kan. Lalu tiba-tiba ada si cewek tadi. Ada sosok cewek pakai baju merah tadi yang mukanya nggak kelihatan, cuman ketutupan rambut. Tapi ada di sebelah kiri. Nah setelah posisi nyetir saya ubah gitu kan nggak ngelihat, dia masih tetap jalan terus. Tapi selang berapa lama ini udah nggak kelihatan lagi sih kayaknya, karena kan saya udah nggak ngelihat lagi kan. Nah setelah saya nyetir sekitar ada 30 menitan lah mungkin itu tiba-tiba mobil berhenti, tapi mesin tetap nyala. Begitu pedal gas diinjek, itu bannya muter doang, cuman nggak jalan. Terus selang itu saya turun, ngecek. Begitu saya nginjek ke bawah gitu kan, itu di bawah itu tumpukan batu. Terus saya turun ngambil handphone, nyalain tuh lampu flashnya, ngelihat ke belakang, samping, depan. Ternyata itu bukan di jalan raya. Sebelah kanan itu sudah tebing, depan itu jurang, kiri jurang. Padahal tadi jalannya? Jalan tol, mulus. Kiri kanan apa? Kiri kanan tuh pohon-pohon, terus ada kayak kabut-kabutnya gitu. Ya kalau misalnya kayak jalan tol pada umum sebenarnya kan ada kadang pas ini ada pohon-pohonnya gitu kan ya. Terus ada berkabut gitu. Pas buka pintu?
Pas buka pintu itu batu-batu jalan. Pohonnya rapat semua? Nggak ada pohon kecil-kecil itu yang di tepi tebing. Oh. Depan itu udah jurang, sebelah kiri jurang. Itu bener-bener ngeri banget sih Mas. Posisi abis lihat sosok cewek baju merah di mobil, terus di pinggir jurang. Iya, nggak kebayang sih Mas sebenarnya sampai sekarang. Ngerinya kayak gimana. Yang basicnya itu saya orangnya penakut dan nggak percaya hal-hal mistis, tiba-tiba saya ngalamin sampai hal kayak gitu. Nah, pada saat saya tahu tuh saya nggak di jalan raya gitu, saya masuk lagi ke mobil, pengen ya nangis di situ, nangis karena takut campur aduk jadi satu itu. Nah, seakan-akan tuh saya di dalam mobil juga, di sekeliling saya itu rame, kayak banyak yang ngeliatin ke arah saya. Perasaan rame, ada yang ngeliatin tuh. Coba telepon, sempat nyari di Google warung terdekat segala macem gitu kan, dengan yang dicari di Google lah gitu. Akhirnya ada tuh beberapa warung gitu kan, tapi yang bisa ditelepon satu tapi nggak diangkat. Nah, setelah itu telepon teman disaranin ini telepon ke nomor polsek, nggak bisa juga. Akhirnya nyaranin telepon ke salah satu radio di Surabaya. Nah, dari radio itu diterusin ke Polres dulu, ke Polsek akhirnya. Nah, dari radio itu juga minta Sherlock kan, makanya dia bisa ngarahin ke Polsek mana yang paling deket gitu. Untung masih ada sinyal tuh. Untungnya itu ada sinyal. Nah, selang berapa lama, sejam itu saya nunggu, akhirnya dari pihaknya Polsek ada yang menghubungi saya. Nanya posisinya di mana, lokasinya di mana, itu kondisinya seperti apa gitu. Nah, setelah orang Polsek itu bisa menghubungi saya, itu kan saya sedikit lebih tenang tuh, walaupun masih takut. Tiba-tiba lagu di mobil saya itu Bang itu jadi yang keputar awal itu kan lagu-lagu dari Bluetooth saya kan lagunya Krispati gitu lah. Yang diputar sekarang itu pas saya sedikit lebih tenang itu Gendingan Jawa Bang, kayak suara gamelan. Kayak suara gamelan yang keputar. Langsung saya matiin. Nah, selang berapa lama itu kan dari pihak polisi juga belum bisa nemuin posisi saya pasnya di mana kan. Nah, tuh di pinggir jurang ngapain tuh jadi sambil nunggu? Di dalam mobil cuman ya berdoa sebisanya, zikiran sebisanya. Nah, kalau misalnya menurut informasi warga sekitar sih Bang, itu tempat saya yang nyangkut itulah, itu kan itu dulunya pernah terjadi longsor. Nah, longsor itu tahun 98 atau 2008 gitu nggak salah. Itu banyak korbannya yang jenazahnya itu nggak diangkat. Di lokasi situ? Di pas saya nyangkut itu. Oke. Nah, informasinya gitu. Akhirnya setelah 1 jam saya nunggu, 2 jam belum ada yang datang, 3 jam belum ada yang datang, sampai jam setengah 12. Udah 3 jam setengah di dalam. Akhirnya selang ini sampai 3 kali itu akhir dari pihak Polsek itu nyari posisi saya. Karena awal dari pihak Polsek nyari saya itu nggak kelihatan ada mobil di situ. Padahal kondisi mobil saya itu mesin nyala, lampunya semua nyala. Nah, keterangan dari orang yang pertama kali nyamperin saya itu pas pertama kali ke situ nggak ada mobil sama sekali di situ. Padahal kondisinya palingan dia dari jarak mobil saya yang dia lihat itu cuma sekitar 10-15 meteran lah paling jauh. Akhirnya beliau konfirmasi lagi ke pihaknya Kapolsek bahwasannya nggak ada. Nah, dari pihaknya Kapolsek konfirmasi lagi ke saya posisinya di mana gitu kan. Sampai akhirnya saya ngedim lampu mobil tadi. Dari atas itu kelihatan sebenarnya, tapi di bawah nggak kelihatan. Karena posisinya itu di jurang. Nah, jurang itu di depannya itu kan ada tebing yang bisa buat ngelihat ke bawah. Dari atas kelihatan gitu. Nah, pas orangnya nyari lagi ke posisi itu, yang mereka lihat gitu kan ya, mobil saya itu kondisinya terbalik. Bannya di atas, ya pokoknya kondisi mobil terbalik gitu kan. Akhirnya dari pihaknya Polsek telepon saya lagi gitu kan ya. Korbannya ada berapa orang Mas gitu. Terus butuh berapa ambulan gitu.
Nah, saya sendirian Pak gitu. Dan nggak ada korbannya, mobil juga nggak apa-apa gitu. Saya juga nggak apa-apa, saya ada di dalam mobil sekarang gitu. Coba sebentar saya telepon orang saya lagi gitu, dari pihak Kapolseknya. Nangis gitu kan. Ya akhirnya sampai yang ketiga kali ditelepon orang utusan dari Polsek tadi itu ngelihat saya baru posisi mobilnya itu benar, tapi memang udah di ujungnya jurang. Udah di ujung jurang banget gitu. Akhirnya saya turun itu buat ngobrol sama yang nemuin saya tadi kan gitu. Ngobrol segala macam gitu kan. Akhirnya sampai sambil nunggu yang ini datang, relawan sama orang-orang buat ngangkat, karena memang nggak bisa di majuin, mundurin juga udah nggak bisa mobilnya. Bener-bener udah stuck, gardam itu nyangkut ke batu-batu pinggir jurang. Karena kalau misalnya dimaju dikit aja, paling tinggal jarak 2 meter nyemplung ke jurang. Bantuan datang jam berapa akhirnya? Kalau misalnya untuk orang-orang itu datang hampir jam 12. Hampir jam 12 malam. Jadi dari jam 8 sampai jam 12 itu ya masih diem di dalam hutan, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Terus sekitar jam 12-an itu kan nggak bisa ini terus diangkat manual. Sekitar ada 25 meter dari jarak yang mobil saya nyangkut gitu kan. Itu 25 meter baru bisa jalan. Mobilnya dievakuasi diangkat sama berapa orang? Itu sekitar ada 40-50-an orang. Set nih. Karena benar-benar harus diputar manual, mundur baru diputerin. Sebenarnya 25 meter jalan juga ngepres sama mobil banget. Karena sebelah kiri itu tebing. Itu malam-malam tuh dievakuasi itu? Iya, pada saat itu juga jam 12 malam itu. Sebenarnya jarak dari saya mobil nyangkut itu ke rumah warga itu sekitar ada 2 atau 3 kiloan gitu sih. Nah, bahkan sebelum saya itu informasinya ada mobil juga, tapi posisi masih di bawah. Belum nyampe yang saya posisi mobil saya saat itu gitu. Itu ada 4 orang masuk ke jurang semua dan nggak selamat. Nah, saya ya alhamdulillah mungkin Tuhan masih ngasih kesempatan. Itu akhirnya saya yang di ujung, tapi ya alhamdulillah selamat gitu sampai. Nah, dari situ saya barengan orang-orang Polsek itu, mereka bahkan jalannya itu pakai mobil off-road. Karena kalau misalnya mobil pribadi sendiri itu logikanya nggak bisa lewat situ. Karena jalannya tadi memang bukan jalan yang bisa dilaluin buat kendaraan bermotor. Gitu. Mungkin biasanya yang lewat di situ ya mungkin sepeda motor gitu. Nah, ini kalau misalnya mobil memang nggak bisa sih. Gitu. Tapi pada saat itu mobil saya bisa sampai ke ujung tebingnya jurang. Nah, setelah itu kan saya dievakuasi dibawa ke Polsek. Nah, setelah sampai di Polsek itu kan mobil diparkirin sama mereka. Nah, sampai Polsek itu mereka udah pada masuk ke dalam. Nah, saya ada nyari beberapa barang karena kan saya nggak dibolehin pulang tuh dari Polsek. Besok aja gitu karena ini udah tengah malam. Biar dibersihin dulu yang ada di badan itu. Nah, saya lagi nyari barang-barang tuh Mas di mobil gitu. Tiba-tiba ada yang ngajak saya ngomong, cuma saya nggak ngelihat gitu. Ya suaranya laki-laki lah gitu. Yang ngajak saya ngomong gitu kan ya. Yang sampai sekarang kalau misalnya dia kata-kata yang dia omong sampai sekarang tuh ya buat kepikiran gitu. Karena memang kata-katanya rada serem sih. Gitu. Yang saya ingat tuh ngomongnya gini Mas. Mas Adi, sampean di sana itu wangi. Bahkan sudah ada yang nungguin. Intinya dia pesan suruh hati-hati, suruh banyakin ibadah. Gitu. Nah, akhirnya saya ada yang mukul tuh dari belakang, orang dari Polsek. Mas, gitu kan. Ayo jangan lama-lama, ditungguin Bapak di ruangan. Gitu. Oh iya Mas itu. Mas tadi siapa yang ngajak ngobrol saya tanya itu. Lah dari tadi nggak ada orang gitu. Orang pada di dalam semua gitu. Saya makin bingung kan. Ada yang ngajak ngobrol tapi orangnya nggak kelihatan. Baru cerita akhirnya sekitar jam 3-an itulah.
disuruh istirahat juga nggak bisa tidur tuh, cuma duduk main handphone gitu kan ya. Ya sampai akhirnya besok pagi itu disuruh pulang habis Jumatan lah, nggak pagi, habis Jumatan. Nah ya pas perjalanan pulang tuh dari Pacet itu ke Surabaya kan nggak terlalu jauh, sekitar 1,5 jam lah. Nah, hutan Pacet itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, sebenarnya Pacet itu tempat wisata, Mas. Tempat wisata itu. Ada beberapa gunung yang memang sampai sekarang juga sering dijadikan orang tempat pendakian. Nah, yang saya tahu itu kayak yang saya bilang tadi itu dulu di posisi saya yang nyangkut mobilnya, di situ pernah terjadi longsor. Itu, nah yang pas di longsor itu atasnya itu tempat pemandian air panas. Gitu. Nah, itu cuman batu-batu dan pohon-pohon aja di sana ya. Iya gitu kan. Tapi sebelum itu sebenarnya kayak ada kebun-kebunnya warga sih. Tapi sekitar jarak ada 1 kiloan dari tempat saya yang nyangkut tadi itu. Itu kebun-kebunnya warga di situ. Sebenarnya bukan hutan yang kayak pinus atau apa gitu, enggak gitu kan. Dia cuma jurang, ada beberapa pohon-pohon kecil, pohon bambu itu sama 1 kilo dari jurangnya dalam. Lumayan sih kayaknya itu. Karena malam kan nggak terlalu kelihatan. Ya sampai akhirnya sambil karena saya nggak disuruh istirahat, nggak bisa istirahat juga tadi kan, itu diceritain gitu kan, mulai dari ada mobil yang Pajero tadi gitu kan, terus ada sepeda motor masuk ke situ juga ada gitu. Di sela-sela yang nggak bisa tidur tadi itu mereka akhirnya cerita gitu, diceritain kejadian-kejadian sebelum saya. Lalu pulang tuh akhirnya? Pulangnya itu besok setelah sholat Jumat. Karena sebelum Jumatan itu masih ada dibersihin lagi yang ada di ban, karena kan malamnya mungkin belum tuntas gitu. Terus besoknya dibersihin lagi itu sebelum Jumatan. Nah setelah Jumat itu pulang. Sampai di Surabaya itu saya coba tidur lah, sekitar jam 3-an tuh tidur. Bangun jam 4 karena ibu saya telepon. Nah ibu saya telepon, saya nggak tahu nih bang ceritanya. Kalau misalnya saya itu ada di berita misalnya. Nah ibu saya telepon gitu, nah mas gitu kan, coba lihat TV gitu. Kenapa bu gitu kan? Iya ibu itu ada lihat TV gitu kan ya. Itu ada kamu kayaknya, tapi nggak tahu bener atau enggak gitu kan ya. Coba dia lihat TV gitu kan. Aku cuma ketawa gitu kan. Ketawa karena memang kalau misalnya untuk cerita pada saat itu enggak gitu, kayak belum siap sih gitu kan, karena masih ada ya sampai sekarang masih lupa juga nggak bisa itu, karena memang kejadian yang awalnya saya itu nggak percaya yang begituan bang, yang konotasi itu mistis gitu, itu nggak percaya itu. Setelah kejadian itu saya dipaksa harus percaya gitu, karena saya ngalamin sendiri. Nah sampai akhirnya ibu saya telepon, saya bilang bu nanti habis maghrib ya telepon lagi, saya mau maghriban dulu. Udah habis maghrib, ibu saya telepon cerita sama bapak. Nah setelah kejadian itu bang, itu saya beberapa hari nggak berani nyetir sendiri, apalagi malam. Karena ya memang mentalnya masih belum berani lah gitu. Tapi setelah 2 hari atau 3 hari itu saya, karena memang ada kerjaan yang harus malam gitu. Nah saya keluar malam itu, padahal ya belum terlalu malam sih, sekitar jam 8 jam 9-an itu. Nah pas selesai mau pulang gitu kan, nah perasaan saya itu di mobil itu kan masih ada cewek yang duduk di bangku penumpang kan di belakang. Si baju merah tadi? Nggak ngelihat, cuman perasaan saya itu masih ada cewek itu di belakang. Nah sampai akhirnya besoknya nggak berani lagi nyetir lagi, pulang pergi udah ojol kan gitu. Selang seminggu berani lagi tuh, karena harus saya kebetulan ada buka usaha di daerah Surabaya Barat itu. Nah pada saat habis kejadian itu memang saya harus ke sana karena ada bookingan yang saya handle sendiri gitu. Nah jam 9-an itu saya pulang dari kafe itu,
sama perasaan saya itu kayak masih ada cewek di belakang, dan malam itu tambah ada aromanya busuk Di mobil? di dalam mobil. Di dalam itu ada bau-bau yang busuk gitu. Tapi ya itu kebetulan saya muslim kan, ya istighfar, baca-baca sebisanya saya lah gitu kan. Nah sampai akhirnya selang sebulan, karena kayak gitu terus perasaan saya, mobil dijual. Oh. Karena kayak gitu terus perasaan saya kan, takutnya ya masih ngikut atau kayak gimana gitu kan ya. Dan mobil dijual gitu. Akhirnya pas lebaran tahun 2021 itu kebetulan saya nggak mudik. Karena yang pertama masih COVID, memang ada larangan buat mudik kan. Nah yang kedua itu alhamdulillahnya ada beberapa pesanan makanan buat lebaran nih bang gitu kan. Nah setelah malam takbiran itu kan pesanan udah semua dikirim. Ya. Jadi memang saya itu sengaja masak lebih buat teman-teman saya yang memang nggak mudik pada saat itu bisa makan di rumah lah gitu. Jadi setelah sholat subuh itu dipanasin makanan segala macem udah disiapin, saya tinggal sholat id. Pulang sholat id itu bang, makanan yang di rumah itu semuanya basi bang, basi semua kan. Termasuk yang saya masak rendang itu biasanya tahan bisa sampai 6-7 hari di luar kan, di suhu ruangan tuh. Semuanya basi. Sampai makanan itu ada mie goreng yang saya masak setelah subuh itu juga basi. Kok bisa ya? Sampai sekarang saya juga nggak tahu alasannya kenapa bang. Nah setelah makanan di semua basi itu kan, saya coba telepon ke beberapa yang pelanggan saya yang pesan makanan. Tapi yang di rumahnya mereka semuanya aman. Ya hanya yang ada di rumah yang basi. Nah terus setelah kejadian makanan basi itu nggak habis sampai di situ bang. Selang berapa bulan kemudian itu kan dulu kalau misalnya pas zamannya COVID itu dari pemerintah ada pilihan buat buka nih. Kita para UMKM kan gitu. Nah bukanya pagi sampai sore atau sore sampai malam. Nah saya milih itu dari sore sampai malam. Nah buka jam 6. Buka jam 6 itu nah berarti untuk yang bantuin saya itu datang jam 3 sore lah. Jam 3 sore biasa beres-beres segala macam sama masak nasi. Jam 5-an lah saya pulang kantor itu langsung ke tempat usaha saya itu. Begitu saya ngecek, saya buka rice cooker. Di situ nasi juga basi bang. Padahal masak baru sekitar jam 3-an. Ini setelah mobil dijual ya? Setelah. Oke. Ya, setelah kejadian itu runtutannya itu masih ada lagi gitu. Nah itu 3 hari berturut-turut begitu terus. Saya tanya juga ke yang bantuin saya itu masak pakai air apa? Air keran atau air galon gitu. Ternyata pakai air galon gitu kan ya. Udah akhirnya saya telepon ke ayah saya. Telepon ayah, udah coba sholat malam dulu aja gitu kan ya. Ya sama ngaji sebisanya gitu kan ya. Besoknya alhamdulillah bang udah normal gitu kan ya. Nah udah normal gitu kan ya. Terus selang beberapa hari itu saya di DM di IG sama di WA sama customer. Mas kok tutup terus sih gitu. Saya bolak-balik ke sana lewat itu tutup. Padahal saya itu nggak pernah tutup sama sekali bang. Misalnya karyawan saya libur, saya yang backup. Nah tapi ya notabene saya itu masih belum percaya juga dengan hal-hal kayak gitu kan ya. Ya masih tetap nggak diapa-apain, cuman bisa ya sholat malam di situ gitu kan. Pokoknya yang diajarin sama ayah saya itu saya lakuin. Sholat malam sampai 21 hari. Hari ketiga saya sholat itu bang, saya sholat malam itu ada yang ngikutin. Misalnya kayak saya baca Al-Fatihah itu, dia ngikut. Di kuping sebelah kiri kedengarannya. Nah, dia ngikutin, suaranya itu suara cewek kayak yang udah tua gitu. Ngikutin. Tapi ya udah diterusin sholat, selesai yuk. Hari keempat, kelima, hari ketujuh. Yang lebih serem lagi bang. Gimana tuh? Hari ketujuh itu saya sholat diketawain. Ada yang ketawa lah intinya. Terus habis itu udah selesai semua kan, udah selesai sholat itu kan. Saya matiin lampu, nutup gerbang gitu. Itu kursi yang satu tumpuk ada 10 tuh bang, kursi plastik.
satu tumpuk ada 10, mustahil kalau misalnya kena angin itu jatuh. Itu jatuh ke bawah Bang. Dari lantai 2 ke bawah. Sampai abang-abang ojol yang nungguin saya itu nanya, "Mas kenapa?" gitu. "Kursinya kena angin Bang," gitu. Di tengah jalan pas mau pulang ke rumah juga abang itu masih nanya gitu kan. "Kan itu tumpukan banyak Bang, gak mungkin lah kalau misalnya kena angin jatuh. Kena angin kali itu Bang," itu saya iniin itu kan. Nah setelah kejadian itu sampai akhirnya 21 hari itu ya selama di hari-hari tertentu lah itu masih ada kejadian yang berulang. Ada yang saya sholat tuh masih ada suara orang jalan, suara orang ketawa itu masih ada. Nah sampai akhirnya di hari ke-21 itu saya udah stop nggak sholat di tempat usaha saya lagi, udah sholat tapi di rumah. Nah di rumah begitu saya sampai rumah mau sholat lah, lupa di hari keberapanya itu saya mau dari kamar mau keluar nih mau sholat. Nah di meja dapur saya itu ada duduk sosok perempuan pakai baju putih, mukanya rusak tapi pendek. Pendek apa? Kalau misalnya ya yang lagi tren sekarang itu kayak ini Bang, Kunti Bogel ya. Sampai sekarang masih ngikut, masih sering ada. Itu awal pertama kali lihat di situ. Iya. Tapi itu sebenarnya sosoknya tuh berbeda sama yang di mobil kemarin. Yang di mobil bukan sosok itu yang saya lihat. Begitu saya ngelihat ada yang duduk di meja dapur, kalau orang Surabaya bilang miso lah gitu kan, sambil takut tapi miso gitu. Masuk kamar lagi udah tidur, nggak jadi sholat. Karena dia masih ada di situ kan. Memang saya itu backgroundnya saya orang yang penakut sebenarnya. Nah setelah itu hari besoknya itu udah nggak ada, udah tenang gitu kan ya. Tapi perasaan itu masih ada lah gitu kan ya. Nah setahun kemudian itu efeknya bukan cuma ke tempat usaha, tapi ke badan. Nah di badan itu kan kalau misalnya itu awalnya kayak kan saya akhirnya dari rumah terus pindah ke apartemen Bang, karena yang habis kejadian makanan basi tadi kan. Oh gitu. Gitu. Nah pindah ke apartemen, ya pas di apartemen itulah gitu kan, ada sekitar jam 12 atau jam 1 malam itu ada sesuatu yang meledak di balkon. Besar gitu suaranya? Kayak petasan tapi gede suaranya. Oke. Kaget kan ngelihat nggak ada apa-apaan kan. Ya udah habis itu dibawa sholat. Selang beberapa hari kemudian itu di kaki muncul ada kayak bisul. Satu dibawa ke dokter, bisul. Terus akhirnya selang seminggu kalau nggak salah itu setiap habis maghrib itu mulai kaki kayak rasa disayat, terus bengkak kayak orang biri-biri gitu loh. Terus ke rumah sakit gitu kan, takutnya apa gitu kan, cek segala macam ternyata aman itu hasil medisnya. Nggak percaya ini sama satu lab, pindah ke lab yang lain lagi, hasilnya tetap sama. Nah sampai akhirnya ada temen yang nyaranin itu di sana ada orang yang ngerti kayak gitu-gitu gitu. Takutnya masih ada yang gangguin dari yang kejadian kemarin-kemarin itu kan ya. Nah akhirnya dibawalah ke tempat orang pintar sama teman tadi, orang yang ngerti hal-hal begituan gitu. Nah di situ baru kayak dibilang diruqyah ya, kayak diruqyah lah gitu Bang, diobatin gitu. Karena ke rumah sakit, beberapa rumah sakit itu juga nggak ada perubahan. Dia sakitnya di jam-jam tertentu kan, bukan yang setiap hari kayak gitu, enggak. Setiap jam itu enggak gitu. Habis maghrib udah sampai jam 8 itu. Habis azan Isya setengah 8 jam 8an itu reda sendiri. Nanti tengah malam begitu lagi. Hampir setahun. Ya notabene memang saya itu nggak percaya yang hal-hal begitu. Ya saya nganggapnya medis gitu. Tapi di beberapa rumah sakit itu nggak ada.
sampai pindah ke 5 rumah sakit di Surabaya. Itu hasilnya semua bagus, lab-labnya. Cek darah, cek air seni sama feses itu semua hasilnya bagus. Bisnisnya gimana tuh jadinya? Nah, pada saat setelah itu masih buka tuh Bang, masih buka. Cuman udah setelah saya yang di Ruqyah itu mulai kembali sedikit normal lagi. Tapi selang beberapa bulan gitu kan, akhirnya tutup. Karena Memang udah sepi gitu kan. Udah nggak mau ngebalikin kayak dulu. pernah ada nggak sih kayak customer protes gitu? Ih kok makannya basi gitu? Alhamdulillah sih belum sampai ke customer kalau misalnya makanan basi. Oh, udah difilter duluan ya. Tapi ya jadi internal doang yang bingung ya. Iya, Kok ini baru dimasak tapi udah basi gitu. bener itu. Nah itu tapi kalau misal dari customer tuh komplainnya yang tadi tuh Bang. Kok tutup terus gitu. Sampai di DM di IG-nya kita kan gitu kan. Iya. Itu tutup terus. Tapi padahal sebenarnya kita nggak pernah tutup. Berarti yang Gunti Bogel tuh sering lihat? Belakangan ini lihat sih enggak, cuman kayak ngerasain belakangan ini. Tapi semenjak habis sama orang yang ngerti tuh kayak nggak tahu deh dibuang mungkin sama dia atau dipagerin kayak gimana itu. Sekarang kalau ngeliat sih enggak. Cuman kalau misalnya sering ngerasain. Perasaannya aja ya? Oke. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tapi kalau misalnya cerita ini lagi itu, ini diteguk kerasanya berat gitu. Kadang-kadang suka habis cerita. Padahal awal sebelum tersesat itu nggak ngalamin kejadian horor apa-apa. Normal aja, kerja aja gitu. Ya biasa. Dulu pernah sih Bang ngalamin kejadian itu yang namanya anak kecil kan, mungkin halusinasinya masih tinggi kan. Ya itu udah lama lah ya. pernah ngeliat tuh waktu masih belum sekolah kan. Setelah itu ya nggak pernah. Baru kemarin pas tahun 2020 lah. Istri tahu tuh? Kebetulan saya belum ngaku Bang. Oh. Tapi keluarga tahu lah ya? Keluarga tahu. Iya. Keluarga tahu. Pada panik dong tuh pas kejadian tersesat itu. Apa nggak bilang keluarga? Pas kejadian kesesat itu malah mereka itu tahu sendiri tanpa saya ngomong. Ya nonton di berita ya? Karena nonton di TV. Itu deh guys kisah Mas Adi ya ketika tersesat di hutan Pacet Mojokerto ya. Mas, ini mungkin banyak yang nanya ya. Pada saat sebelum tersesat itu sebenarnya dirimu lagi banyak masalah nggak sih? Alhamdulillah nggak ada sih. Biasa aja? Biasa aja. Malah habis sholat. Habis sholat maghrib. Pas di mobil itu, soalnya saya pernah teman saya. Jadi waktu itu lagi di kuliah gitu ya. Tiba-tiba pas dia masuk kampus dia panik. Karena barang-barangnya tuh pada hilang di mobil. Yang dia ingat terakhir kali adalah ada pengendara motor ngetok-ngetok mobil dia gitu ya, terus dibuka, nah disitulah dia udah lupa lagi gitu, jadi kayak dihipnotis gitu. Nah kalau Mas Adi tuh nggak ada telepon sama sekali saat itu ya? Nggak ada telepon sama sekali. Jadi ya memang lihat jalan tol aja ya? Betul. Waduh, nah kira-kira ini menurut kalian fenomena apa guys? Boleh banget komen di bawah. Oke, thank you Mas ya, udah Thank you Mas. datang dan bercerita di RJ5 ya. Sukses selalu ya. Kalau makanan khas Kediri itu apa? Pecel. Pecel apa? Pecel tumpang. Pecel tumpang. Pecel tumpang, tahu, terus getuk pisang. Pecel tumpang tuh kayak gimana? Ya pecel biasa sayur itu kan, cuman bukan kayak Madiun ya. Kalau Madiun kan pakai kembang turi itu kan. Nah ini sayur biasa terus disiram pakai kuahnya itu terbuat dari tempe yang udah busuk. Kuahnya tempe yang udah busuk, tapi laris. Rame, di mana-mana ada, setiap sudut Kediri. Jadi penasaran nih, namanya pecel tumpang ya. Oke, kalau kita Kediri kita cobain. Sekali lagi, thank you Mas. Thank you. Ambil baiknya, buang buruknya dengan ada kisah-kisah seperti ini. Jangan malam, jangan kalian takut, akan tetapi harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.